Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua. Yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka secara online pada Sabtu 21 Oktober 2023 dalam rangka mengikuti acara webinar Parenting Tahun Ajaran 2023-2024 dengan tema Bentengi Keluarga dari Pergaulan Bebas dan LGBT. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan, yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, kemudian nikmat nikmat rezeki, sehingga kita bisa dipertemukan di tempat yang insyaallah, Allah berikan keberkahan. Yang terhormat kepada Ibu Ida Nuraini Novianti, Sarjana Sosial Magister Pendidikan, Magister Sains, selaku Ketua Yayasan Generasi Juara. Yang terhormat kepada Bapak Rahmat Hertawan, Sarjana Pendidikan Magister Sains selaku Pembina Yayasan Generasi Juara. Yang terhormat kepada Dr. Anda Darosi Endah Yosamina, Magister Pendidikan selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Fadila Mursyid Al-Ansori selaku Kepala PKBM Generasi Juara. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu Tutor PKBM Generasi Juara, serta kepada Ayah, Bunda, dan Ananda semuanya, warga belajar PKBM Generasi Juara, serta peserta webinar yang sudah bergabung pada pagi hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Sebelumnya perkenalkan Ayah, Bunda, dan Ananda semuanya. Nama saya Umay Humayroh. Di sini saya tim dari Generasi Juara yang insya Allah akan memandu acara pada webinar pagi hari ini. Dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan kasiron kepada Ayah, Bunda, dan Ananda semuanya yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk mengikuti webinar parenting. Selanjutnya, perkenalkan saya sebagai MC untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya, acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang keempat yaitu sambutan-sambutan, acara yang kelima yaitu foto bersama, kemudian acara yang keenam penjelasan dari program-program Generasi Juara, acara yang ketujuh yaitu acara inti, penyampaian materi dari narasumber kita. Kemudian acara yang kedelapan, sesi tanya jawab. Acara yang kesembilan, closing statement dari narasumber. Acara yang kesepuluh yaitu kesimpulan. Kemudian acara yang ke-11, penyerahan tanda mata dan sertifikat secara simbolik untuk narasumber. Dan yang terakhir yaitu penutupan dan doa. Baik Ayah, Bunda, dan Ananda semuanya, dan juga peserta webinar yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sebelum kita membuka acara pada pagi hari ini, mohon izin untuk menyalakan kameranya. Kita buka bersama-sama acaranya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya yang akan dilantunkan oleh Ustadz Sholili Abidin Syah. Kepada Ustadz Abid kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang Dia perintahkan. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Abid yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkannya mendapatkan pahala dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Untuk acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimohon kepada seluruh peserta webinar untuk menyalakannya kamera. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada peserta webinar, Ayah Bunda dan Ananda semuanya yang sudah bersama-sama mengikuti menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk acara selanjutnya, yaitu kita akan mengadakan foto bersama terlebih dahulu ya, Ayah Bunda dan Ananda semuanya, dan peserta webinar yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mohon izin sebelum kita memulai untuk foto bersama, silakan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Silakan ya kepada peserta webinar yang sudah bergabung pada pagi hari ini untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Nah ini Kak Zudi sudah menyalakan kameranya nih, Masya Allah. Yang lainnya boleh ya ditunggu teman-teman semua. Ini Kak Siva boleh, Kak Siva, ada Kak Dinda, kemudian Kak Faiz, Kak Salva, Kak Yumna. Nah ini ada juga sudah hadir ya. Yang lainnya masih ditunggu ya, Ayah Bunda dan Ananda semuanya. Ini masih ada beberapa yang belum menyalakan kamera. Nanti setelah lumayan banyak yang menyalakan kamera, kita akan mulai foto bersamanya. Nah ini boleh nih ada Kak Hasifah. Kak Hasifah boleh Kak menyalakan kameranya. Kemudian ada Kak Salva, Kak Dinda, Kak Syamil boleh silakan menyalakan kameranya. Kita akan melaksanakan foto bersama terlebih dahulu. Baik ya, mungkin yang lain sedang ada permasalahan ya di kameranya. Mungkin kita mulai saja ya untuk melaksanakan foto bersama. Nah, untuk foto bersama di sini itu ada 4 pose. Pose yang pertama yaitu pose formal, kemudian pose yang kedua yaitu pose tangguh, kemudian pose yang kedua yaitu berkah, dan yang terakhir yaitu bermartabat. Nah ini sebentar ya, ini Kak Zudi, alhamdulillah Kak Zudi sudah ada. Tadi di kameranya tidak ada ya Kak Zudi. Oke, kita mulai ya untuk foto bersamanya. Nah, pose pertama, pose formal terlebih dahulu. Jadi silakan menampilkan senyum terbaiknya ya. Silakan tunjukkan gigi-gigi yang bersihnya. Siap ya semuanya? Oke, kita mulai ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, kemudian pose yang kedua, pose tangguh. Jadi tangan kanannya di kepala seperti ini. Oke, 1, 2, 3. Kemudian pose berkah seperti ini. 1, 2, 3. Dan yang terakhir yaitu pose bermartabat. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah ya. Terima kasih kepada peserta webinar yang sudah mengikuti acara foto bersama sesi 1. Untuk acara selanjutnya yaitu mohon maaf ya, baik. Untuk acara selanjutnya yaitu ada informasi penting nih untuk ayah bunda dan ananda di rumah ataupun yang sekarang lagi melihat ya, lagi menonton di live Instagram maupun YouTube. Ada informasi penting dari tim Generasi Juara mengenai program-program seru yang bisa diikuti ananda atau ayah bunda di rumah. Nah, ini insya Allah akan disampaikan oleh Mbak Dinda. Mbak Dinda, apakah sudah hadir di sini? Mbak Dinda, apakah sudah siap Mbak Dinda untuk menyampaikan program-program serunya? Oke, tunggu ya Ayah Bunda dan Anda semuanya. Oke, Mbak Dinda, kita panggil lagi ya Mbak Dinda. Mbak Dinda, apakah sudah hadir?
Ya, baik ya. Bang Dinda sepertinya, Masya Allah, alhamdulillah di sini sudah ada Bunda Darosi, Masya Allah. Assalamualaikum Bunda. Baik ya, alhamdulillah, sudah hadir Bunda Darosi. Mungkin langsung saja ya Bunda Datu, karena alhamdulillah di sini Bunda Darosinya sudah hadir. Saya langsung saja kepada moderator kita, kepada Mbak Datu, untuk membantu penyampaian materi dari Bunda Darosi, yang insya Allah akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bu Datu Nadewa Putri Rosa. Bu Datu, apakah sudah siap, Bu Datu? Suara Bunda udah jelas ya? Umay. Sudah Suara Bunda jelas? terdengar, Bun. Alhamdulillah, Masya baik. Allah. Oke, langsung saja ya kepada Bu Datu, kami persilakan. Oke, baik semuanya. Terima kasih kepada Mbak Umay. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Salam kenal semuanya, saya Datu Nadewa yang saat ini sedang diamanahi sebagai moderator dari acara webinar parenting seri ketiga generasi juara tahun ajaran 2023-2024 dengan tema Bentengi keluarga dari pergaulan bebas dan LGBT yang dilaksanakan pada hari ini, hari Sabtu 21 Oktober 2023, pukul 8.30 hingga selesai ya, sahabat semua. Baik, membentengi Ananda dari pergaulan bebas dan isu yang sekarang sedang marak di kalangan pemuda dan pemudi yaitu LGBT dan pergaulan bebas adalah salah satu hal yang penting yang harus ayah bunda perhatikan sebagai orang tua di era modern ini ya. Era modern ini juga membawa banyak sekali perubahan yang signifikan dalam tata cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan berhubungan satu sama lain. Sehingga pergaulan bebas yang lebih mengacu pada gaya hidup dengan kebebasan individu, serta interaksi sosial tanpa terlalu banyak batasan itu harus diwaspadai. Dengan cara apa kita sebagai orang tua dapat mendampingi Ananda dari pergaulan bebas dan LGBT? Bagaimana kita menangani Ananda yang telah terdampak oleh hal tersebut? Wah. Nah, sebelum masuk ke pembahasan dari materi yang luar biasa kali ini ya, izinkan saya memperkenalkan profil narasumber kita yang luar biasa. Mari sama-sama kita simak video profil dari Ibu Dr. Anda Darosi Endah Yosyamina, Magister Pendidikan. Silakan diputarkan untuk videonya.
Problem keluarga di Indonesia sekarang ini banyak sekali. Dari masalah pendidikan anak, pergaulan bebas remaja, dan juga hubungan suami istri. Nah, teman-teman, ingin berprestasi tapi juga bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Ingin pemberani, ingin ramah, ingin jadi anak soleh-soleha. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali video dari narasumber kita kali ini ya. Baik, mari sekarang kita akan panggilkan Ibu Dr. Anda Darosi Endah Yosyamina, Magister Pendidikan yang akrab dipanggil dengan Bunda Darosi. Kepada Bunda Darosi. Masya Allah, Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal ya Bunda, saya Datu Nadewa nih dari Generasi Juara. Masya Allah. Semoga Bunda selalu dalam keadaan sehat ya Bun ya. Amin, amin, amin. Amin. Masya Allah nih sebelumnya juga pagi ini tuh ternyata Bunda Darosi ada kegiatan ya Bun ya. Jadi langsung habis kegiatan itu kesini terus nanti ada lagi. Masya Allah luar biasa sibuk banget ini Bunda nih. Masya Allah. Untuk itu sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bunda karena sudah berkenan mengisi materi yang pembahasannya akan luar biasa keren ini. Baik, tidak usah berlama lagi nih kita mulai masuk ke dalam materi yang sudah dinantikan oleh ayah Bunda semua, yaitu materi dengan tema Bentengi Keluarga dari Pergaulan Bebas dan LGBT. Kepada Bunda Darosi kami persilakan. Terima kasih. Tolong bisa dibantu di share untuk PPT-nya materi. Baik, mohon dibantu. Bismillah. Di full screen kan? Di full screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di full kan? Di full screen kan? Supaya biar jelas, lebih gede. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Bunda bersyukur banget pagi hari ini bisa berbagi ilmu yang mudah-mudahan ilmu ini nanti akan bermanfaat untuk kita semua. Temanya luar biasa, bentengi keluarga dari pergaulan bebas dan LGBT. Ngeri banget ya sekarang ini. Kalau Bunda lihat, ya Allah anak-anak SD sudah seperti itu. LGBT ada komunitas LGBT. SD loh ini, SD. Ngeri banget. Nah makanya ini nggak bisa ya kita hanya pasrah pada sekolah. Tapi keluarga ini sebagai benteng utama. Nah masalahnya kalau Bunda lihat, banyak banget keluarga-keluarga itu yang kehilangan identitasnya. Mereka hanya memikirkan bagaimana sih tercukupi ekonomi. Ayah sibuk kerja. Ibu sibuk kerja. Anak dibiarkan, nauzubillah min dzalik gitu. Oh ya, Bunda berharap ini nanti semuanya yang hadir di sini bisa bergabung ya di Instagram dakwah Bunda. Ini ada ya di slide Instagram dakwah Bunda ini, insya Allah sepekan sekali selalu ada. Hanya 3,5 menit, paling lama 44 menit. Padat berisi. Nah ini Instagram Bunda, Bunda Darosi, pakainya Y ya, Bunda DAROSY. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Nah, bisa di-share, follow, dan like. Jangan lupa ya. Oke. Next, slide berikutnya. Nah, harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Ayo sama-sama
kita ciptakan di keluarga ini ada keterikatan, ada sinergis, ada saling nasihat, menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Kita harus bisa memainkan peran-perannya. Ayah, ya nak, sebagai kepala sekolah. Ibu sebagai gurunya. Nah ini, ya. Jadi masing-masing itu harus bisa memainkan peran. Ayah, tugasmu bukan hanya untuk mencari uang saja, tapi bagaimana ayah itu juga ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu yang utama ya. Jadi gimana mengajak, menginspirasi para keluarga, kepala keluarga ke istri dan anak-anak. Oke, Ibu silakan mau berdagang, berkarir, tapi jangan lupa bahwa ibu itu perannya sebagai hamba Allah, sebagai pendamping suami, sebagai anak dari orang tua dan mertua, sebagai pendidik anak, dan yang keempat baru berkarir. Jadi anak jangan dititipkan baik gitu ya. Anak dititipkan tonggone gitu ya. Anak dititipkan hanya ke asisten rumah tangga. Nggak bisa kayak gitu. Oke, next berikutnya. Nah, bismillah mulai saat ini mari sama-sama kita membangun keluarga yang Islami. Ya, jadi bukan keluarga liberal, bebas gitu. Bukan keluarga yang menurut selera, bukan keluarga Islami. Next, lanjut. Nah, ini keluarga yang Islami ini keluarga yang jelas nih ya, tujuan hidup menikah. Next deh, ya terus deh, next. Bahwa menikah itu ibadah. Pernikahan ini berpasangan gitu ya. Camkan Quran surat Ad-Dariyat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi jangan sampai keluarga ini kok menjadi hamba uang, menjadi hamba dunia, menjadi hamba akademis. Next, berikutnya. Nah, orang tua perlu memahami karakter dan perilaku anak remaja. Yang namanya remaja ini masa pancaroba, puber, masa transisi, mencari identitas diri. Next, terus deh. Remaja ini suka membebek, ikut-ikutan. Gimana sih biar orang anggap dia keren, tidak tahu. Terus supaya tahu gimana. Nah ini yang perlu kita pahami. Next, berikutnya. Problematikanya apa? Banyak banget perbedaan keinginan dan pemikiran antara orang tua dan anak. Dan sebagian orang tua ini cenderung menuntut anaknya mengikuti semua keinginan orang tua. Sehingga apa? Orang tua tidak bisa membuat anak-anak keluar dari perkembangan zamannya. Dan kita lihat anak diperbudak oleh teknologi. Next deh. Nah, kita lihat dinamika mental remaja kita. Next terus. Sekarang ini kita semua deh, bukan hanya remaja, diserang dua arah pada fitrahnya. Yang pertama adalah subhat, pola pikir. Yang kedua adalah syahwat, hawa nafsu. Next terus. Nah, dampaknya apa? Dengan serangan pola pikir dan hawa nafsu, remaja-remaja kita, orang tua juga itu mempunyai mental block, pemarah, iri hati, sombong, sedih, khawatir, rendah diri, cemas, galau, putus asa. Padahal udah jelas, la taqdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Katanya itu kan kalau di sekolah gitu. Loh, maksudnya gimana? Ya, next terus. Yang namanya tidak marah itu ya di mana-mana gitu ya. Kita lihat ya sekarang ini keluarga sudah diperbudak oleh teknologi, sampai kakeknya juga ikut-ikutan, neneknya juga, semuanya gitu. Next terus.
Lanjut. Nah, dampaknya apa? Sekarang ini remaja kita menjadi generasi strawberry. Ya, next terus. Nah, kita lihat strawberry itu kan indah banget ya, buah yang indah merah gitu. Cuma dia tuh gampang jatuh ketika dipegang jatuh. Gitu. Kemudian berikutnya next. Dia juga ketika dipegang itu juga gampang nyonyok. Nah ini ciri generasi strawberry yang pertama adalah dia pesimis, malas, pelin-pelan, mudah putus asa, ingin sukses dengan instan. Next terus. Kita lihat ya, ada sosok mahasiswa Undip kemarin beberapa bulan yang lalu bunuh diri, padahal ya mau diwisuda, udah lulus nih. Padahal anak itu adalah anak dari ex-dosen UNIK. Ya. Kemudian ada juga mahasiswa UNES yang bunuh diri, diduga stres, depresi, kerap ya Allah, dia pernah merokok gitu ya, kemudian menyilet tangan sendiri gitu. Kemarin ada juga mahasiswa UDINUS yang bunuh diri. Ya, oke, next terus. Next berikutnya. Nah, pornografi sekarang sudah menjadi agen. Oke, ya. Oke, sebentar. Kita pindah dulu di depan ya. Sudah mau dipakai ya? Enggak apa, oke, terus nak, lanjut. Terus deh. Nah, anak terpapar pornografi, kita lihat, anak SD loh. Kelas 4, 5, 6 SD, 97% sudah pernah melihat pornografi. Hanya 3% yang belum pernah. Ngeri banget toh, ini anak SD loh. Next, berikutnya. Pacaran hubungan tanpa status. Ya Allah, Dek. Waduh, sekarang udah nggak punya rasa malu lagi. Ya kan? Ngeri. Next, berikutnya. Ada jelas dalam Islam, pacaran itu adalah haram. Next, terus. Mereka berpelukan kayak Teletubbies. Dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 63% remaja SMP sudah tidak perawan. 21% remaja SMU sudah melakukan aborsi. Na'udzubillah min dzalik. Ini realita. Jadi cari yang namanya anak-anak yang gadis, anak-anak yang jaka, itu angel sekarang ini. Next, terus. Nah, dampaknya apa? Kita lihat ini. Ngeri banget, ya kan? Aborsi, ya Allah, sudah hal biasa. Next, terus. Pesta lulus dengan mesum. Ngeri. Ya, sepasang pelajar dilabrak massa. Mereka hanya korban. Ngeri banget. Next, terus. Remaja Indonesia melakukan hubungan seks di luar nikah. Ini survei kesehatan reproduksi remaja, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Ada 62,7%. Terus deh. Next. Nah, ada lagi gerakan LGBT. Ini adalah gerakan militan. Punya banyak duit. Mereka merangkul intelektual, pengusaha, jalur politik, pejabat legislatif, pelajar mahasiswa, budayawan, artis, aktor, teologis, pastor, biarawati, ustadzah santri. Ini lembaga internasional yang dikoordinir dan ini militan. Nah ini, kita harus waspada. Anak-anak kecil sekarang sudah ada bikin komunitas LGBT. Nah, dan maaf ya, kenapa sih kok mereka begitu leluasa? Media. Next, berikutnya. Ya, terus deh. Nah, mari para orang tua, bismillah ya, kita harus mengajak anak-anak kita supaya sehat mentalnya. Menurut Profesor Dr. Jalaluddin, jadi kondisi sehat mental itu bila batin senantiasa tenang, aman, dan tentram. Jadi tidak mudah dipengaruhi luar. Oke, next. Berikutnya. Nah, menurut Profesor Dr. Zakia, kesehatan mental ini kemampuan dalam diri mengelola fungsi kejiwaan,
terciptanya penyesuaian dengan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan secara dinamis berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah menuju bahagia dunia dan akhir. Ingat ya, orang yang kuat bukan yang pandai bergulat, namun orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari. Next, terus. Bismillah, di saat keluarga kita sehat mentalnya, maka akan bahagia, tenang, suka senyum, berakhlak mulia, ucapannya tidak nyeprit, dan perbuatannya juga terkendali. Oke, next. Terus. Nah, ada pendidikan mental keluarga sebelumnya. Oke, sebelumnya. Sesudahnya, oke enggak, terus tadi yang keluarga. Oke, nah ini ya menurut Dr. Anggraini disertasinya di UNY. Jadi bagaimana keluarga kita ini kalau masuk Islam juga secara kafah sehingga dia akan jadi abdullah, hamba Allah dan juga qualified. Perilakunya realistik, objektif, rasional, tapi profesional dan punya Islam worldview, rahmatan di alam. Dan dia seperti biasa. Itu makanya psikologi Islam bukan psikologi barat gitu. Jadi ilmu, amal, akhlak, padu selaras, berkesinambungan dan mengikuti proses sungguh-sungguh. Next, berikutnya. Terus, sekarang ini ya, kalau Bunda lihat ini banyak nih orang ini yang pintar tapi keblinger. Banyak ilmu tapi lupa belajar adab dan akhlak. Padahal akhlak itu timbangannya berat sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah. Ya, oke, next berikutnya. Next. Terus, yuk bismillah kita maksimalkan kemampuan kita dalam membersihkan jiwa sehingga kita menjadi manusia yang beruntung, penuh hikmah dan banyak kemudahan. Perbaiki juga kemampuan interaksi hablum minallah dan hablum minannas sehingga kita akan lapang dada, lembut, selalu punya cara yang lebih baik dan cinta selalu punya kekuatan. Sehingga insya Allah akan dapat dukungan Allah, kita akan dimadui oleh Allah, dibuat apa saja yang kita lakukan itu kok ya menjadi sebab kebaikan gitu. Kemudian diikatkan hatinya dengan makhluk yang ada di bumi. Dan kita juga ajak keluarga untuk mempunyai kemampuan berkorban. Ini apalagi nih Palestina ya nak, Bu, Bapak maaf, Palestina ya Allah ketika Palestina dengan Israel sangat tidak adil gitu ya. Begitu Israel itu banyak yang bantu negara-negara Eropa. Sementara ini Palestina ya dibantu sih ya untuk doa, untuk mungkin kesehatan uang, tapi militernya hanya sedikit. Coba seandainya kita itu kompak gitu ya, bangsa Arab kompak yang mayoritas Muslim kompak membantu, pasti Israel itu tidak berkutik gitu. Nah, berkorban ini harus ikhlas sehingga mendapatkan kemuliaan. Ada fasilitas waktu, suasana untuk berbuat baik. Jangan sampai merasa berat, merasa kehilangan, merasa tidak dihargai. Next. Dan silakan kita harus melibatkan energi cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik cinta. Ayo perbaiki di keluarga kita, sholatnya, baca Quran, puasa. Next terus. Ciptakan komunikasi dua arah dengan hati, jangan seperti komandan yang hanya memerintah, menyuruh, melarang. Next. Jangan lupa untuk berdamai dengan diri. Kuncinya sabar dan syukur. Next, terus terakhir. Oke. Ucapan orang tua adalah doa, wahai para orang tua. Jangan sampai kita itu gampang nyumpahin anak, mengatain anak yang tidak baik. Anak adalah rezeki dunia dan akhirat. Doa yang dikabulkan, ibadah yang dirasakan. Oke, baiklah. Silakan moderator, sudah cukup materinya? Baik, Masya Allah. Bagaimana? Oke. Baik, terima kasih Bunda Darosi atas penyampaian yang luar biasa seputar tema kali ini ya, bentengi keluarga dan pergaulan bebas dan LGBT. Nah, tadi Bunda Darosi sempat sounding, boleh ini ya, mengikuti, memfollow Instagram Bunda Darosi untuk apa namanya, untuk materi-materi luar biasa dari Bunda Darosi, Masya Allah. Baik. Oh ya Dek, sebenarnya
Iya. Nanti insya Allah kita kan ini apa namanya? Bunda suaranya hilang, Bunda. Oh iya, oke deh. Sudah nampak, sudah dengar? Nampak sudah, Oke. sudah. Sebelum dibuka tanya jawab, kita saksikan video tentang ayah dulu. Jadi karena nggak bisa nih tanpa peran ayah, maaf ya. Di mana-mana itu Bunda kalau ngisi parenting mesti ibu-ibu tok. Iki ayah sing toko berapa orang ini? Mesti sih tok. Nah ini. Ayo, Bagi ayah di peran mana ayah ini nih? penting banget. Gimana anak kita akan tangguh kalau ayahnya nggak mau ikut terlibat. Tadi dulu deh, ayah. Oke. Baik, silakan diputar video tentang ayah. Silakan. Mohon izin Bu Datu yang judulnya Yang judulnya Ayah, ayah, untuk ayah, ayah. yang ayah. Ayah. untuk ayah. Baik, Oke. baik Bunda. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu ayah jika aku telah jauh darimu. Ayah itu teladan. Ayah itu selalu berjuang untuk keluarga. Ayah itu pahlawan buat aku. Ayah itu Naila. Ayah itu kebahagiaan. Aku pernah mengabaikan dan menyakiti hati ayah. Aku pernah membentak ayah. Aku pernah bohong sama ayah. Aku pernah ngecewain ayah. Aku susah dibantuin ayah. Yang harus dilakuin untuk ayah, menurutku, jangan sampai ada perasaan kalau kita itu lebih hebat dari ayah, walau cuma sedikit. Yang harus dilakuin buat ayah, nahan diri, nahan emosi, dan jangan pernah menyakiti. Kita harus sabar saat berbeda pendapat sama ayah. Yang terpenting kita harus istiqomah menutup aurat. Karena dengan menutup aurat kita bisa melindungi ayah dari siksa api. Harus siap bantuin ayah. Harapanku, semoga kita bisa berjuang bareng-bareng untuk mewujudkan keluarga bahagia dunia akhirat. Harapanku buat ayah, semoga kita bisa saling berbagi suka maupun duka. Harapanku buat ayah jangan terlalu memforsir waktu ayah buat kerja. Mesti harus ada waktu buat istirahat. Oke? Harapanku buat ayah, pokoknya ayah tetap semangat. Jangan pernah capek sama kita yang susah diatur kayak gini. Harapannya ayah sehat dan bisa bantu aku jadi dewasa. Aku hanya memanggilmu ayah
di saat ku kehilangan arah, aku hanya mengingatmu, Ayah. Jika aku telah jauh darimu, aku hanya memanggilmu, Ayah. Di saat ku kehilangan arah, ku hanya mengingatmu, Ayah. Jika aku telah jauh darimu. Aku hanya memanggilmu, Ayah. Masya Allah, Bunda. Sedih, apa ya, dari videonya dan lagunya juga pesan-pesan yang disampaikan menyayat hati nih Bun, Masya Allah. Jazakallah khairan. Baik, dilanjutkan sebelum masuk ke pertanyaan, sepertinya ada video satu lagi Bunda yang akan diputar, yang child do itu. Yang child. Oke, ya. Ini contoh ya, ketika para orang tua itu sekarang kan cenderung mendidik anaknya dengan kekerasan ya. Nah, dampaknya ya karena apa yang dilihat orang tua ke orang tua itu akan ditiru. Gak apa-apa Dede, mendingan dibuka tanya jawab aja. Nanti itu terakhir aja. Sekarang tanya jawab dulu aja. Oke, baik. Bagi ayah, bunda, dan teman-teman sahabat semua yang sudah hadir dan telah menyimak pembahasan dan yang telah menyiapkan pertanyaan terkait dari materi ini, boleh angkat tangan dengan fitur raise hand atau menulis komentar, menulis chat pada kolom komentar ya, menulis pesan-pesan ayah bunda sekalian. Juga bagi penanya yang pemirsa yang menonton acara ini di YouTube dan Instagram, Masya Allah sudah ada yang masuk nih. Boleh juga nanti menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, ini sudah ada yang raise hand tadi, Bun. Tadi siapa yang raise hand ya? Boleh, Bunda. Siapa tadi? Mohon izin, Bunda tuh ke Hamzah Muzahidin. Kak Hamzah Muzahidin tadi yang raise hand. Oke, baik. Kepada Kak Hamzah Mujahidin ataupun orang tuanya ya, boleh langsung dinyalakan kameranya untuk bertanya. Ini di kolom komentar juga sudah ada Kak Muhammad Zuhdi Umara. Nanti boleh selanjutnya mungkin ya. Baik, terima kasih Mbak Umay. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bunda Darosi, saya mau menanyakan mengenai dampak seorang ayah yang tidak hadir secara fisik, secara psikis untuk anak-anak itu seberapa besar? Misalnya kalau hanya ibunya yang sangat berperan, apa itu tetap ada pengaruhnya terhadap anak-anak jika ayahnya cenderung cuek? Seperti itu, hanya tahu tugasnya untuk mencari nafkah gitu saja. Tapi dengan pola asuh pendidikan ibu yang luar biasa itu, apa tetap ada pengaruh jika ayah tidak hadir untuk anak-anak? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab Bunda Darosi, pertanyaannya peran ayah yang tidak terlalu nampak ya Bu ya? Seperti itu, peran ayah yang tidak terlalu berpengaruh. Oke, jadi kita sebagai ibu, sebagai istri harus melibatkan peran ayah. Karena kalau tidak, anak itu cenderung tidak tangguh, percaya dirinya kurang. Gitu ya, tadi salah satu penyebab generasi stroberi kecuali media adalah karena nggak ada peran ayah. Nah ini harus kita libatkan, makanya Bunda itu selalu ya kalau misi parenting di saat workshop gitu, selalu saya bilang ke panitia tolong yang diundang jangan ibu-ibu, tapi juga sama suami. Karena kalau seandainya ayah dan ibu aja tidak satu visi, itu membuat anak bingung, apalagi tidak ada perannya, apalagi sedikit perannya.
Nah, makanya di sini tidak ada kata terlambat. Libatkan para suami, para ayah untuk mengikuti parenting. Contoh begini, seandainya ya mau ngajarin naik sepeda. Kalau ibu ngajarin anaknya naik sepeda, yang dipegang stangnya, ya kan? Biar tidak jatuh. Hati-hati, nanti jatuh. Tapi kalau para ayah, itu yang dipegang buntutnya, ya kan? Nanti kalau udah seimbang, itu tuh dilepas. Gitu. Jatuh nggak apa-apa nak jatuh, bangun lagi. Nah ini beda. Emang karena yang namanya perempuan tuh yang lebih dominan perasaan. Ya, jadi dampaknya luar biasa tanpa peran ayah aja. Nggak ada kata terlambat, libatkan ayah. Ya, ciptakan komunikasi dengan suami supaya bahwa nah, ya suamiku tercinta, anakmu butuh ayah. Coba di Al-Quran itu ada 17 ya dialognya. Ya kan? Yang 2 itu ibu, cuma 2 loh. Komunikasi anak dan ibu, yang 1 bareng-bareng nih ayah. Yang 14 itu ayah. Peran ayah itu luar biasa, begitu. Itu ya Bu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, pertanyaan berikutnya, tunggu, untuk Bunda Hamzah, apakah ada pertanyaan lagi atau sudah terjawab? Insya Allah sudah. Insya Allah sudah. Terima kasih. Baik, makasih banyak Bunda. Iya, monggo silakan Bunda Hamzah. Baik, pertanyaan berikutnya adalah dari bundanya Kak Muhammad Zuhdi Umara ya. Beliau bertanya, Bunda bagaimana menasehati teman yang sudah terlanjur senang main game Bunda. Oh, ini Anandanya sepertinya nih Bun. Anandanya yang bertanya. Baik Bunda, monggo dijawab. Jadi di saat sudah kecanduan game, tapi alhamdulillah berarti kan anaknya sendiri ya yang tanya, berarti kepengen sadar dong. Berarti nak dirimu termasuk hamba Allah pilihan, menyadari ya Allah ini temanku kecanduan game gitu ya. Ingin atau mungkin adikku atau mungkin malah diri sendiri atau mungkin kakak begitu, berarti mau menjadi sebab kebaikan. Nah caranya gimana? Kita harus ganti dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Karena memang game itu membuat candu gitu. Dengan game kadang lupa makan, lupa sholat, lupa tugas, lupa apa-apa gitu. Nah, kita harus bisa mengalahkan karena dalam diri kita itu kan ada fujur dan takwa ya. Kayak di Quran surat Asy-Syams ayat 8, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Nah, kalau kita ngikutin fujur ya kita terus akan seperti itu, dan ingat yang namanya Allah itu mempersilahkan kita mau fujur atau takwa, tapi semuanya akan dimintai tanggung jawab. Dan uang yang hilang masih bisa kita cari, tapi kalau waktu yang hilang tidak akan mungkin kembali lagi. Al waktu atmanu minad dahabi lan tarji al ayyamu lati madon. Nah, biasanya kalau yang perempuan itu habis waktu untuk nonton drakor. Tapi kalau yang perempuan, yang laki-laki game. Nah, ya. Oke. Silakan. Yang lain, Masya Allah. monggo. Bagaimana Kak Zuhdi, apakah jawabannya sudah terjawab? Ajak kegiatan lain ya, Bunda ya? Iya, kegiatan yang positif, yang bermanfaat. Benar. Oke, Boleh mungkin baik. Kak Zuhdi, Bu Merubah pola. Gimana? Kak Zuhdinya bisa menyalakan kamera nih. Kak Iya, Zuhdi. nih Kak Zuhdinya Supaya tadi Bunda Darasinya sudah bisa hadir. lihat nih. Masya Allah. Siap Bunda, insya Allah, Masya Allah. Baik, adakah pertanyaan lain Ayah Bunda yang hadir atau teman-teman admin? Apakah ada yang ingin bertanya? Bunda, loh. Iya, benar Bun. Bun, saya mau nanya deh Bun. Misalnya nih ya, ada Ananda yang sudah terpapar dari pergaulan bebas atau LGBT. Nah, misalnya ada juga diskriminasi. Jadi jadi anak ini tuh trauma atau bagaimana gitu ya Bun ya. Nah, bagaimana cara menangani mereka Bun yang sudah terpapar itu Bun? Saya yakin ketika remaja ini terpapar ya, karena dia tanda petik kurang ilmu agamanya, kurang kelekatan dengan orang tua, sehingga tadi mudah terbawa arus gitu. Nah sekarang kalau sudah terjadi gimana? Nah kita harus berusaha
untuk menyentuh hatinya. Gitu. Caranya menyentuh gimana? Ajak si anak untuk bareng-bareng ikut kajian. Karena ilmu itu adalah nur. Kenapa dalam Islam thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib. Dan ilmu agama, ilmu itu bukan hanya teori, bukan hanya retorika, tapi harus diaplikasikan. Nah, dan ini kita sebagai orang tua jangan orientasinya hasil. Anakku sudah terpapar, gimana caranya supaya dia lepas? Jangan begitu. Tapi proses kita itu harus benar. Karena yang namanya sudah terpapar pornografi itu otaknya sudah kena. Jadi dia pasti akan kecanduan. Jadi kayak kalau narkoba itu, seandainya nih ya, Bunda mengkonsumsikan narkoba. Pasti saya ingin ke stadium yang lebih tinggi. Tapi kalau narkoba itu badan saya lemes. Sehingga paling yang saya rugikan adalah keluarga. Mungkin ngambil uang, mencuri, dan sebagainya. Tapi kalau pornografi, itu sama. Begitu kita udah terpapar pornografi, pergaulan bebas, itu stadiumnya lebih tinggi, tapi badan saya sehat. Sehingga pasti onani, masturbasi, free sex, LGBT, dan sebagainya. Nah ini untuk penyembuhannya itu butuh proses yang tidak instan, panjang. Gitu. Makanya harus dibutuhkan kesabaran, kekuatan, doa, tingkatkan kedekatan dengan Allah agar kita dijabai dan sebagainya. Begitu. Masya Allah. Ini satu lagi nih Bun dari saya. Ada tips-tips nggak Bun buat para bunda-bunda atau ayah-ayah ini untuk menangani ananda yang seperti itu Bun? Tadi ya, dengan kajian ilmu agama, tapi yang sing gampang-gampang dulu ya, jangan yang berat langsung ya. Akhir itu jadi anak jadi malah ini lari begitu. Kemudian coba biasakan di saat malam itu dengarkan murotal Quran. Kalau usahakan mereka itu terutama subuh gitu ya, subuh awal waktu berjamaah, ya dikit-dikit gitu. Kemudian setelah itu dikir almat surat pagi sore ya ajak, tapi ini jangan menyuruh loh ya, tapi mengajak itu berarti orang tua terlibat. Nek cuma nyuruh nggak mungkin bisa. Nah maaf, kebanyakan para orang tua itu kamu tuh begini-begini tapi orang tuanya tidak terlibat. Nah ini yang membuat akhirnya nggak bisa itu kayak gitu. Jadi harus mengajak, jadi terlibat begitu. Kemudian kekuatan doa orang tua itu luar biasa ya. Nah, ini dampingi butuh perhatian, dia tuh butuh yang namanya dia tuh sebenarnya butuh bimbingan kita gitu. Jadi di sini memang kalau sudah terpapar begitu, orang tua harus super gitu ya untuk lebih memperhatikan agar dia kembali ke jalan yang lurus. Begitu. Masya Allah, jawabannya super. Baik, adakah lagi yang ingin bertanya nih? Masya Allah nih, materinya luar biasa ya. Dari tim mungkin ada yang ingin bertanya? Coba saya lihat terlebih dahulu, kira-kira ada siapa saja di sini nih? Atau kita tanya kepada MC kita mungkin ingin bertanya, Mbak Umay? Mungkin ada unek-unek di kepala melihat isu saat ini yang memang luar biasa ya, pergaulan bebas seperti itu ya Bun, di sosial media, di media-media manapun itu gampang banget begitu kita lihat iklan tiba-tiba ada adegan yang tidak baik seperti itu ya Bun ya. Mungkin teman-teman ya ada yang ingin bertanya dari tim juga. Insya Allah sudah cukup, Bunda tuh. Semua pertanyaannya sudah diajukan. Masya Allah. Seperti itu. Yang lain ada yang ingin bertanya? Baiklah, ada. Ada yang bertanya di YouTube nih, Bu Datu katanya. Oke. Sebentar. Ini pertanyaannya sepertinya kurang nyambung ya. Tapi nyambung nggak apa-apa, silakan. Gimana pertanyaannya? Ini lebih ke virus corona, Bun. Bagaimana cara agar tidak terpapar virus? Mungkin bukan virus corona ya, virus LGBT mungkin. Iya.
Bukan Bunda. Kalau masalah virus IT, saya nggak mudeng. Ya. Virus LGBT mungkin Bun, kan yang sudah virus marak LGBT. menjamur ya, iya. Virus merah jambu juga, merah jambu ya. Merah Merah jambu. jambu betul ya. Oh, virus itu, tak pikir virus IT. Aduh, nggak mungkin. Oke, baik. Ya, nah memang ya, Dek, kok kadang aku mahasiswa, saya mahasiswa jadi nak gitu ya, nggak apa-apa deh ya. Yang anggap nanya anak memang saya. Ananda sepertinya. Oke. Baik. Jadi begini, Mak. Hati-hati ya. LGBT itu gerakan Marxis yang terorganisir, punya uang banyak, dan didanai oleh internasional. Iya, Nak. Jadi mereka itu berusaha bagaimana supaya komunitasnya itu memenuhi sehingga diakui di negara itu. Dulu Prancis, Jerman juga tidak. Tapi karena dia terus mempengaruhi terus gitu, akhirnya banyak. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa LGBT ini bukan kodrat loh ya. Saya sedih banget ketika ada seorang profesor doktor pejabat kita ya bilang bahwa LGBT itu kodrat. Kodrat gimana? Kalau kodrat berarti kita menyalahkan Allah, ya enggak? Manusia itu makhluk yang paling mulia, ya kan? Jadi LGBT ini penyakit yang harus disembuhkan. Nah, jadi bukan kodrat. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Binatang aja nggak ada yang LGBT kok. Loh, kok apa namanya? Ngeri banget. Ini ya Nak ya. Nah, caranya gimana? Kita harus tegas. Kita harus jangan sampai terbawa. Ada nih ya kisah mahasiswa gitu ya. Kita ngambil kuliah Bunda. Dia pertemuan berapa ya? Bunda lupa deh. Pokoknya 10 ke atas pertemuan itu dia bilang. Saya singgung kan, saya kalau mengajar itu selalu saya sampaikan untuk pergaulan bebas sama LGBT. Ketika Bunda menjelaskan LGBT, dia telepon Bunda, saya mau konsultasi gitu. Ya silakan datang aja ke Fakultas Psikologi. Enggak, belum saya malu ketemu Bunda di sini. Belum saya belum. Si kaget kan. Kalau gitu kamu mending cuti. Kamu kembali ke orang tua, deket sama. Tak mungkin Bun, saya itu anaknya orang nggak punya bapak ibu. Saya dari desa Bun, saya bidik misi dan diterima di Undip ini. Saya kos itu karena beasiswa dari kepala sekolah dan guru-guru. Nah awalnya apa? Dia kan masih cari kos yang murah kan. Nah satu kamar berdua. Temennya itu ternyata homo, dia nggak ngerti. Awal mula cuma dipegang tangannya gitu. Dia risih, ngapain ini pegang-pegang tangan. Tapi karena dia merasa orang desa, orang miskin nggak berani untuk tidak begitu. Nah karena pasangan sekamarnya ini homo, dia tahu trik-trik gitu ya. Trik-trik terus akhirnya dia mahasiswa Bunda tadi merasa nikmat dan akhirnya masuklah ke guru. Nah gitu, jadi kadang itu membantu minjemin catatan dan sebagainya sehingga kayak potongan budi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah kalau sampai ada ini yang dia macam-macam, kita harus tegas. Kalau perlu ditendang gitu. Kalau kita sampai nggak bisaan, nggak enakan, waduh gampang banget itu kan. Ya. Begitu. Jadi emang benar-benar kita harus tegas ya sama yang memang sudah terpapar ya. Walaupun kita juga nggak tahu. Nah, gimana Bun menyadari kalau misalkan orang tersebut itu LGBT? Kadang kan kita juga nggak sadar, kita temenan aja tapi ternyata dia begitu gitu. Seperti itu Bun. Ya, ada ciri-ciri kasus dia kalau tahu LGBT nggak bakal mau lah dipegang-pegang. Memang pasti dia akan menghilangkan identitas itu. Tapi kok di saat dia kok megang-megang mau merangsang gitu, udah kita tegas siapapun dia, kita harus menolak gitu. Nggak bisa kita untuk tahu dia itu LGBT nggak ya, nggak bisa. Mereka pasti akan menyembunyikan identitas itu karena ingin supaya orang lain itu bisa masuk ke komunitasnya, begitu. Iya, kita juga sebagai manusia juga. Iya. Jadi akhirnya apa? Dia itu ketika dibimbing kembali dengan psikologi Islam, gitu, baca Quran, zikir, menjaga wudhu, alhamdulillah sembuh, sudah lulus kan? Karena yang bersangkutan ingin sembuh. Nah masalahnya kalau yang bersangkutan tidak ingin sembuh, yang ingin sembuh orang tuanya atau kakaknya nggak bisa.
harusnya ada kesadaran dari yang bersangkutan. Begitu. Masya Allah. Iya, benar. Masya Allah, Bunda. Baik, ada pertanyaan lagi kah dari teman-teman semua? Masya Allah. Satu lagi ya, karena Bunda jam 10 ada agenda lagi. Ya. Oke, Satu baik. pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Ada yang ingin bertanya? Dari teman-teman semua yang hadir, dari ayah bunda yang hadir? Di sini ada Raden Arkan, ada Kakak Muhammad Noval Santika, Kakak Hafizo. Silakan boleh yang ingin bertanya bisa tulis di kolom chat dan juga bisa raise hand ya teman-teman semua. Bagaimana? Apabila sudah tidak ada yang bertanya, saya akan menutup nih Bunda. Oke. Oke, alhamdulillah pertanyaan semua telah tersampaikan dan terjawab ya. Sekarang saatnya adalah sesi closing statement yang akan disampaikan oleh Bunda Darosi. Bunda Darosi, baik itu. Oke. Silakan pada Bunda. Anak-anakku, adik-adik, para orang tua yang dirahmati Allah. Mendidik anak di zaman era milenial ini lebih berat, ya kan? Godaan-godaan media, pergaulan bebas, LGBT begitu marah. Nah, di sini keluarga ini kita harus bisa membentengi. Bagaimana anak-anak kita di saat usia balik kita jelaskan. Bagaimana anak-anak yang tidak boleh disentuh dan sebagainya. Bagaimana anak-anak bisa tegas menolak kemungkaran. Makanya tidak ada kata terlambat. Kalau memang kita sebagai orang tua tadinya belum tahu nih parenting Islam, tidak apa-apa, minta maaf ke anak, perbaiki. Karena apa? Tips meminta maaf orang tua pada anak itu luar biasa. Jadi jangan sampai kita gengsi, kemudian kita, aku orang tua kok minta maaf. Ayo, rangkul anak-anak kita. Bentengi anak-anak kita dengan istiqomah dalam ketaatan, sholat berjamaah, baca Quran, bersama saling menyimak, kemudian zikir pagi dan sore. Ciptakan komunikasi dua anak dan jangan lupa berikan nafkah ke keluarga dengan cara yang halal dan thayyib. Jangan menghalalkan segala cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah, terima kasih banyak kepada Bunda Darosi. Dari beberapa hal yang tadi disampaikan oleh narasumber kita, saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah keluarga merupakan fondasi utama, masing-masing dari anggotanya harus dapat memainkan peran-peran di dalamnya. Ayah harus bisa memainkan perannya sebagai ayah, begitu pula dengan peran seorang bunda yang harus bisa dimainkan, bukan dimainkan ya, dilakukan oleh seorang bunda. Salah satu caranya adalah mempertahankan komunikasi dengan keluarga, terutama dengan anak-anak ya. Dengar mereka, hormati pendapat mereka, jaga kondisi kesehatan mereka dan mental keluarga. Dengan menciptakan suasana bahagia dan berilah contoh adab dan akhlak yang baik bagi mereka. Serta mintalah perlindungan kepada Allah, perbaiki hubungan diri kita pribadi kepada Sang Khalik dan ajaklah keluarga kita semua untuk bersama-sama berbuat kebaikan, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Terutama jagalah ucapan kita sebagai orang tua kepada ananda-ananda kita semua. Serta terakhir doakan yang terbaik untuk mereka. Baik, saya Datu Nadewa mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran bagi narasumber Bunda Darosi dan para hadirin yang telah meluangkan waktunya di acara ini. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan baik dari perbuatan maupun ucapan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Saya mohon izin pamit dan menyerahkan estafet acara ini kembali kepada Mbak Umay. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khairan kasiran Bu Datu dan juga narasumber kita Bunda Darosi yang sudah menyampaikan materi ya tentang membentengi keluarga dari pergaulan bebas dan juga LGBT. Masya Allah, semoga dengan adanya materi pagi ini ya kita bisa menjaga anak-anak kita, kemudian teman-teman kita dan keluarga kita dari
maraknya LGBT dan juga pergaulan bebas. Baik, Ayah Bunda dan Ananda semuanya, untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat secara simbolik dan juga cenderamata kepada narasumber kita, yaitu Bunda Darsi. Mohon diterima Bunda Darsi sertifikatnya dan juga cendeраmatanya. Nah, ini merupakan ya, ini merupakan hari ya, Waalaikumsalam Bunda, mohon diterima. Ini Bunda, ini salah satu karya dari warga belajar PKBM Generasi Juara yang sedang magang ya. Jadi ada ada ilustrator dari PKBM Generasi Juara. Mohon diterima ya Bunda. Iya, terus berkarya ya. Oke. Bismillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Darsi, Masya Allah. Mohon diterima sertifikat dan juga cendeраmatanya. Alhamdulillah, penyampaian materi telah selesai. Tadi kita terskip ya untuk penyampaian program-program seru dari Generasi Juara. Nah, ini Alhamdulillah Mbak Dinda sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Langsung saja kita dengarkan penyampaian dari program-program Generasi Juara yang akan disampaikan oleh Mbak Dinda. Kepada Mbak Dinda, kami persilakan. Bunda izin dulu ya, ada agenda jam 10 Baik, Bunda. ya. Masya Allah, jazakallah khairan Bunda. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda. Waalaikumsalam, jazakallah khairan Bun. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa Bunda. Masya Allah. Ya. Baik, silakan Mbak Dinda. Baik, terima kasih kepada Mbak Umay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda, saya dari tim Generasi Juara. Sebelumnya saya mohon izin menginformasikan kepada Ayah Bunda bahwa Generasi Juara sudah membuka penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2024 dan juga 2025, yaitu dari program PAUD yang terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas amanah dan kelas kabar. Kelas amanah ini untuk usia dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun setengah, dan kelas kabar dari usia 5 tahun setengah atau menuju ke jenjang SD, dan mempersiapkan Ananda untuk ke sekolah selanjutnya, yaitu jenjang SD. Selanjutnya juga ada program paket A, yaitu setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, dan paket C setara dengan SMA. Untuk program selanjutnya akan dibantu slide ya, akan dibantu ditampilkan oleh kakak operator kita. Baik. Selanjutnya saya mohon izin menginformasikan kepada Bunda dan Ananda bahwa Generasi Juara juga memiliki program khusus robotik ya yang dilaksanakan secara offline. Boleh diganti slide-nya. Untuk kursus ini ada beberapa kategori ya Bunda. Mohon izin Mbak Dinda, apakah terlihat layarnya? Mohon maaf, belum terlihat Mbak Umay. Baik. Di Budato apakah sudah terlihat? Nampak, Mbak. Sudah. Ya. Mungkin boleh dibantu Mbak Dinda ke Budato, silahkan. Sudah terlihat? Yang webinar Mbak Dinda. Menjadi pemuda baik. kreatif dan inovatif. Mohon maaf ya untuk Ayah Bunda dan semuanya. Saya mohon izin menginformasikan nih bahwa Generasi Juara akan mengadakan eventnya yaitu pada tanggal 28 November dan juga tanggal 10 November. Untuk 28 November ini kita ada webinar seru ya bersama 4 narasumber kita yang hebat-hebat. Dan 3 antaranya yaitu dari warga belajar Generasi Juara. Bisa Ayah Bunda lihat ya, untuk webinar ini kita dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober dari jam 9 sampai dengan selesai dan free dan akan mendapatkan sertifikat dan juga voucher. Baik, untuk selanjutnya untuk yang lomba tanggal 10 Novembernya boleh ditampilkan.
Mohon izin Mbak Dinda mungkin bisa langsung dijelaskan saja. Ini sinyalnya. Ya, baik. silakan Baik, Kak Rasmi. untuk yang tanggal 10 November ini kita ada 3 macam lomba ya, yaitu ada lomba orasi, cosplay pahlawan, dan juga ada pidato. Jadi untuk Ananda nih yang tertarik untuk lomba, kita ada 3 macam lomba yang dilaksanakan pada tanggal 10 November nanti. Baik, untuk program selanjutnya boleh diganti slide-nya. Mohon maaf ya Bunda, ini terkendala dengan sinyal. Baik, untuk program selanjutnya yaitu Pramuka. Pramuka ini program yang dilaksanakan bersama Generasi Juara ya, dan juga dilaksanakan sebulan 2 kali dan terbuka juga untuk umum. Jadi untuk kakaknya Ananda atau adiknya Ananda atau saudara Ananda nih yang non PKBM Generasi Juara bisa bergabung di program Pramuka kita, yaitu yang dilaksanakan setiap hari Jumat sebulan 2 kali pertemuan dari jam 8 sampai dengan selesai ya. Baik, untuk program selanjutnya. Baik, selanjutnya pengajar muda ya. Pengajar muda yaitu di mana para pengajarnya itu dari warga belajar Generasi Juara, yaitu ada Kak Nurul. Kak Nurul ini akan mengajar tentang matematika, dan Kak Lisa ini akan mengajar membuat kerajinan ya, kerajinan tangan yang kreatif dan juga cantik. Selanjutnya ada Kak Hamzah. Kak Hamzah ini akan memberikan materi mengenai ilustrasi. Jadi untuk Ananda yang tertarik ya untuk program pengajar muda bisa langsung daftar ya. Dan program ini juga terbuka untuk umum ya, tidak hanya PKBM Generasi Juara, juga dari non-PKBM Generasi Juara, dan program ini dilaksanakan dalam sebulan 4 kali pertemuan dengan durasi 60 menit pertemuannya. Baik, untuk selanjutnya. Selanjutnya yaitu Petualangan Juara. Petualangan Juara ini yaitu program yang dilaksanakan secara online dan offline. Jadi untuk Ananda yang di luar Jabodetabek nggak perlu khawatir ya. Kita juga ada program online-nya. Yaitu untuk yang offline-nya boleh dibantu programnya. Kita ada macam-macam kelas ya. Ada nugget gemoy. Ada gambar seluit. Dan lain-lainnya. Dan juga online-nya juga sama ya, kita ada nugget gemoy, ada gambar seluit, ada glowing makeover, dan lain-lainnya. Jadi untuk Ananda yang ingin mengikuti kegiatan ini akan mendapatkan diskon spesial ya apabila mengikuti 3 kegiatan kelasnya. Jadi nggak perlu nanggung ikut 1 sampai 2, ikut 3 kelas pun akan mendapatkan diskon spesial. Jadi jangan sampai melewati kesempatan ini ya Bunda dan Ananda. Baik, untuk selanjutnya boleh diganti slide-nya. Baik, selanjutnya yaitu program Backpacker to Jepang. Untuk ayah bunda dan Ananda nih yang belum kesempatan untuk mengikuti Backpacker to Taiwan ya, nggak perlu khawatir ya. Kita tahun depan pada tanggal 1 Juli itu ada Backpacker to Jepang yang dilaksanakan 8 hari 7 malam ya. Jadi kita akan mengunjungi 5 kota di negara Jepang, dan kita akan mengunjungi perusahaan-perusahaan Toyota dan kuliner-kuliner, dan kita juga akan mengunjungi kampus yang ada di sana. Dan bagi Ananda dan ayah bunda ya, untuk mengikuti backpacker ini kita bisa dicicil, dan apabila membayar DP 3 juta di bulan ini sampai tanggal 31 Oktober akan mendapatkan diskon 2 juta rupiah. Dan jika ayah bunda membayar DP dengan DP 3 juta di
bulan Desember akhir akan mendapatkan potongan sebesar Rp1.000.000. Baik, untuk selanjutnya boleh diganti slide-nya. Baik, untuk selanjutnya yaitu program SQUAD. SQUAD adalah Sekolah Quran, Adab, dan Diniyah. Program ini terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas prabalik dan akhil balik. Dan program ini dilaksanakan selama 3 bulan ya. Dan bagi ayah bunda nih yang ingin anak-anaknya mendapatkan materi sirah, diniyah, dan juga adab, dan juga ada parentingnya juga bisa mengikuti program SQUAD ya, Sekolah Quran, Adab, dan Diniyah, untuk periode November sampai dengan Januari. Untuk 5 pendaftaran pertama akan mendapatkan diskon pendaftaran. Jadi buru-buru ayo ayah bunda untuk segera mengisi kuotanya ya, yang sampai kepenuhan kuotanya. Baik, untuk selanjutnya. Selanjutnya yaitu sharing alumni. Ayah bunda yang tertarik ya dengan alumni dari kita, gimana sih pengalamannya selama belajar kita sampai keterima di sekolah formal ya. Itu nanti akan diceritakan langsung oleh para alumni kita, bagaimana perjalanannya selama sekolah di PKB Generasi Juara sampai dengan menjadi alumni, itu nanti akan di-sharingkan oleh para alumni kita. Jadi untuk sharing alumni ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober ya, pada jam 16.00 sampai dengan selesai. Jadi untuk ayah bunda ini yang penasaran ya gimana ceritanya para alumni kita, gimana perasaannya selama bergabung dengan PKB Generasi Juara, bisa langsung mengikuti sharing alumni yang dilaksanakan pada Sabtu depan ya, tanggal 28 Oktober 2023. Baik, untuk selanjutnya boleh diganti slide-nya. Baik, ayah bunda dan ananda ya yang tertarik dengan program Generasi Juara atau ingin mengetahui lebih mendalam mengenai program Generasi Juara, bisa langsung hubungi Mbak Silvi yaitu dengan nomor 0877 8416 4812. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali kepada MC kita yaitu Mbak Umay. Kepada Mbak Umay saya persilakan. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dinda yang sudah menyampaikan informasi seputar program-program Generasi Juara. Nah, bagi ayah bunda dan ananda semuanya yang tertarik untuk bergabung dan ingin mendaftar segera program-program Generasi Juara yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dinda, bisa langsung menghubungi atau langsung DM ya, atau bisa menghubungi admin kami, salah satu admin kami di nomor Mbak Silvi tadi ya. Insya Allah nanti akan kami sematkan di kolom chat. Baik ayah bunda, alhamdulillah tidak terasa acara demi acara kita sudah lewati. Sekarang kita berada di penghujung acara. Sebelum kita tutup, saya selaku MC pada hari ini mengucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada ayah bunda dan ananda semuanya yang pagi hari ini sudah bergabung dan belajar bersama-sama untuk keluarga kita ya dalam membentengi keluarga dari pergaulan bebas dan juga LGBT. Semoga dengan adanya webinar parenting hari ini bisa menjadi ikhtiar kita, ikhtiar keluarga kita masing-masing untuk menjaga anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan juga teman-teman kita dari lingkungan sekitar yang kurang baik. Baik ayah bunda dan ananda semuanya, alhamdulillah saya di sini selaku MC. Mohon izin untuk menutup acara pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan dilanjutkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Umay selaku MC memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama memandu acara pada pagi hari ini ada tutur kata atau sikap yang kurang berkenan di hati ayah bunda dan ananda semuanya dan juga peserta webinar baik yang ada di room maupun yang sedang menonton di Instagram maupun di live YouTube. Untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang sudah membantu untuk melancarkan acara pada pagi hari ini. Untuk itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah bunda dan ananda semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Sampai berjumpa di acara kami selanjutnya. Terima kasih.